karakter pemenang. Katanya Sun Tzu, coba dilihat. Inilah cirinya orang yang akan menang. Yang pertama, orang yang tahu kapan harus perang dan kapan tidak. Ini mesti orang cerdas. Kalau dia tahu akan kalah, ya tidak usah perang aja. Kalah. Jadi kalau dia yakin menang, baru dia mau perang. Kami mau kerengan, yakin menang, ayo. Tapi kami mau kerengan, kerengan itu tidak boleh, kekerasan. Nah itu pintar berarti dia, ngerti kapasitasnya. Orang kayak gini mengkhawatirkan. Hati-hati dekat orang cerdas. Dia tahu kapan harus perang, kapan tidak, kapan harus maju, kapan harus mundur. Jadi hidup itu nggak selalu kamu harus nabrak maju terus. Sekali-sekali harus ngerti, oh harus ada ngalahnya. Karena memang kadang-kadang kamu kalah. Tapi gayanya kalah kan, enggak apa-apa, aku ngalah aja dulu. Padahal memang kalah. Kalau sudah jelas kamu merasa menang, serang. Nah, itu karakter pemenang. Yang kedua, orang yang tahu cara mengelola kelebihan dan kelemahannya. Kamu sendiri yang tahu kelebihan kelemahanmu apa, dan kamu ngerti cara mengelolanya. Mengelola ya lah. Kelebihan dan kelemahan itu pasti dimiliki setiap orang. Caramu menyikapi harus pas. Kelebihanmu kamu manfaatkan seperti apa, kelemahanmu kamu atasi seperti apa. Itu menentukan. Indonesia ini kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah, pemimpinnya harus bisa mengelola. Kalau enggak, wassalam. Punya laut luas tapi enggak ada yang mengelola atau dikelola orang lain. Indonesia negara maritim tapi yang bisa renang enggak ada 50% rakyatnya. Iya kan? Ya, coba aja, ayo di ruangan ini yang ahli renang paling enggak ada separuhnya. Padahal rumahnya tiap hari banjir, dekat sungai, dekat laut. Itu berarti kamu enggak ngerti kelemahan dan kelebihanmu. Padahal nenek moyangnya orang pelaut. Kamu tidak berani sama laut, naik kapal mabuk. Iya, itu yang kedua. Kota Podoai saiki banjir. Yang kedua, iya yang pasukannya punya tujuan sama, kemenangan, visi tadi. Begitu visi tidak jelas atau visinya beda-beda, jangan perang. Kamu mesti kalah. Demo kok tidak jelas, dalam rangka apa sih demo itu tidak ngerti, yang penting dibayar kok. Nah, itu wassalam sudah. Hasilnya mesti blunder. Jadi kontraproduktif. Antara yang dia hasilkan dengan perjuangannya nggak nyambung. Kenapa? Visinya beda. Melawan hawa nafsu juga gitu. Kamu kalau visinya nggak jelas ya nggak akan menang. Kemudian yang keempat, orang yang selalu siap dan waspada dari serangan musuh. Ini biasanya menang. Kalau urusan nafsu ya berarti kamu ngerti kelemahanmu di mana. Saya Pak, kelemahanku kalau nonton film gitu-gitu Pak, akhirnya nggak bisa tidur. Maka saya nggak usah nonton Pak. Itu siap namanya, waspada. Jangan sampai aku diserang yang gitu-gitu. Kalau temenmu ngajak, itu film apa? Jangan. Kan gitu. Aku masih normal, makanya nggak usah deket-deket itu dulu kan gitu. Ya, alasannya normal. Kalau kadang-kadang kan gitu, ayolah nontonlah, kita kan normal. Ya justru karena normal itu aku jangan nonton. Kalau nonton bahaya. Kalau aku nggak normal nggak apa-apa. Justru karena aku normal, aku aja nonton yang gitu-gitu. Itu orang yang waspada, ngerti dirinya sendiri. Oke. Dan yang kelima, pemenang adalah orang yang pemimpinnya tangguh dan tidak mudah terpengaruh. Apakah itu dari KMP, apakah IH? Kalau di Indonesia. Jadi punya pendirian. Kalau pemimpinnya nggak tangguh, yo jangan diharapkan rakyatnya tangguh. Kalau pemimpinnya nggak cerdas, jangan diharapkan rakyatnya cerdas. Korelasi. Ya pemimpinnya nggak cerdas kan hasilnya kebijakan yang nggak cerdas.
Dan kebijakan itu kan yang menjalankan rakyatnya. Kebijakan yang tidak cerdas dijalankan, yang menjalankan juga jadinya nggak cerdas. Jadi bodoh bareng-bareng sak negara. Itu yang terjadi. Maka cari pemimpin yang tangguh, yang tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan luar. Jadi yang tahu kapan bergerak, kapan maju, kapan mundur, yang bisa mengelola kelemahan dan kelebihannya, yang visinya jelas, kemudian yang selalu waspada, dan yang terakhir yang punya pimpinan hebat. Kalau ciri ini ada, kamu akan menang di pertarungan. Nah, itu katanya Sun Tzu. Usahakan ada. Kalau untuk dirimu sendiri ya usahakan semua kualitas itu ada. Kalau pimpinan saya bilang tadi untuk diri sendiri, ya berarti pimpinannya ya dirimu sendiri, akalmu. Oke. Nah, pemimpin yang bagus itu yang kayak gimana sih? Kalau katanya Sun Tzu, cirinya 5: bijaksana, jujur, manusiawi, berani, dan tegas. Kalau ada orang kayak gini, pilihlah jadi presiden, menurut Sun Tzu. Bijaksana itu berarti fleksibel, ngerti perubahan, tidak kaku. Tidak mentang-mentang konstitusinya gitu, ya kudu harus gitu. Lalu konstitusi yang kita yang bikin kok. Bisa diganti kalau memang dibutuhkan. Hukum dibikin untuk melayani manusia, bukan manusia dibikin untuk melayani hukum. Itu logika itu yang sekarang banyak dilupakan orang. Sidik-sidik konstitusi, sidik-sidik konstitusi. Tidak, pemimpin yang bijaksana dia fleksibel, dia ngerti situasi. Kalau tidak pas ya tidak, meskipun konstitusi bilang begitu. Ya misalnya bumi, air, dan macam-macam milik negara digunakan untuk kepentingan rakyat. Begitu milik negara yang punya kan BUMN semua, ya kan? Wah, terus terjadi monopoli sehingga nggak kompetitif, sehingga mau nggak mau harus diterima itu. Misalnya listrik gitu kan, mau nggak mau kan harus PLN. Iya, kalau pas PLN-nya bagus nih, pas PLN-nya korup, ya kan, ngakunya tiap tahun rugi tapi tidak ada orang PLN miskin. Soge-soge, sama kayak Pertamina, tiap tahun defisit sekian triliun, tapi orang Pertamina tidak ada yang miskin. Bosnya Pertamina justru paling kaya. Ya kan? Ini aturan kayak gini kan, memang aturannya gitu. Nah, pemimpin yang bagus dia fleksibel, ngerti situasi. Ya enggak lah. Ya ada yang milik pemerintah, ada yang boleh diswastakan, ada yang itu bijaksana, dia ngerti situasi, enggak ngawur. Oke. Yang kedua jujur. Jujur itu ya konsisten dengan kata-katanya. Kemarin bilang A ya A, kemarin bilang B ya B. Kalau masih ragu-ragu ya jangan ngomong. Itu pimpinan yang hebat. Kalau masih belum jelas, jangan ngomong, bilang aja belum, saya masih mikir. Kan nggak mendesak. Nah itu hebat. Tapi kalau nekat ngomong A dan besok ganti B, itu alamat mesti mengacaukan mental. Kalau presiden ya mengacaukan negara. Kalau rumah tangga ya mengacaukan rumah. Kalau di kampus ya mengacaukan kamar kosmu. Ya kan, misalnya kamu kos-kosan di kamar terus bilang, nanti ya aku pulangnya kira-kira jam 10 malam. Wah, temenmu sudah terlanjur masuk kamar sama pacarnya jam 8. Kamu kok pulangnya jam 9. Nah itu kan mengacaukan dia. Iya, contohnya gak ke sana. Jadi pemimpin yang benar-benar itu yang kalau ada prajuritnya layak dikasih reward, layak dikasih hukuman. Jadi kalau sudah bilang besok yang membunuh 1 orang tak kasih 1000, ya dikasih 1000 benar. Itu pemimpin yang akan sukses, karena anak buahnya tidak bingung. Mesti akan ada yang kayak gitu. Mesti aku akan dikasih hadiah, mesti aku akan dihukum, harus begitu. Manusiawi yang ketiga. Manusiawi, human. Jadi bisa simpati, bisa empati, ngerti situasi kemanusiaan anak buahnya. Itu pemimpin yang bagus.
Manusiawi kandungannya bijaksana. Karena manusia itu dinamis, berubah-ubah, ya dia memutuskan sesuatu dengan mempertimbangkan perubahan dan dinamika. Nah, itu karakter pemimpin yang ketiga. Yang keempat, berani. Nggak takut ancaman, nggak takut pressure, nggak takut dimarahi sama ketua partainya, nggak takut, ya berani. Kalau pemimpin takut, alamat sudah, mesti nanti hasilnya rusak negaranya. Dan yang terakhir, tegas. Jadi tidak terlalu lama mempertimbangkan, harus tegas. Inginnya apa? Jadi mending tegas, kalau keliru direvisi daripada gantung. Ya itu lebih menyebalkan, nunggu itu nggak enak, luar biasa. Mending jelas, wah keliru pak, oh ya diganti kalau gitu. Nah itu enak. Daripada besok mikir, lo kok situasinya berubah, mikir lagi ya, lo berubah lagi, mikir lagi ya, nggak jalan. Negaranya bisa libur bertahun-tahun kalau kayak gitu. Ya kan, dulu zaman SBY kan kamu mengalami sindrom itu kan. Ini kapan diputuskan tidak jelas, suwi gitu, prihatin balik saya prihatin, tapi tidak ada keputusannya. Habis prihatin mau ngapain? Tidak tegas. Hati-hati, kalau pemimpin ceroboh dia akan tewas duluan. Kalau pemimpin pengecut dia akan ketangkep duluan oleh musuh. Kalau pemimpin mudah marah dia akan mudah diprovokasi. Kalau pemimpin gila hormat, dia akan terhina pada akhirnya. Kalau pemimpin terlalu mudah kasihan, dia akan terjebak dan menyesal, katanya Sun Tzu. Jadi pimpinan jangan nyari orang yang ceroboh, ngawur, mati dhisik mesti. Jadi pimpinan itu ya harus ngatur strategi. Jangan ceroboh. Dalam sejarah misalnya ada siapa ya yang ceroboh? Di India misalnya ada Tipu Sultan. Tipu Sultan itu pejuang luar biasa, cuma kadang-kadang agak ceroboh. Kalau perang dia ada di paling depan sendiri, naik kuda paling depan. Tapi akhirnya ya tewas di medan perang. Harus hati-hati karena pasukan berapa banyak pun tewas itu tidak masalah. Tapi begitu panglima pimpinannya tewas, selesai perang. Maka jangan sampai ada puluhan orang Indonesia misalnya tewas, meninggal, kena apa, tidak masalah. Tapi begitu Jokowi yang tewas, negara kan bubar. Jadi jangan sampai ojo ngawur jadi pimpinan. Jangan ceroboh. Tidak dikawal tidak apa-apa, dalam arti asal tetap hati-hati. Nah, terus juga jangan pengecut. Kalau pengecut, katanya Sun Tzu, justru dia akan tertawan duluan. Apa-apa takut. Orang penakut itu kan dia akan jadi tawanan banyak hal di balik ketakutannya sendiri. Apalagi mudah marah. Pemimpin yang mudah marah, dia akan gampang diprovokasi. Melawan orang mudah marah itu paling gampang. Tinggal dikit aja dia mesti marah. Dipancing dikit dia mesti marah. Jadi orang yang mudah marah sama orang yang sombong itu juga enak. Memanfaatkan orang sombong itu paling gampang. Kamu puji aja, dia mesti tunduk padamu. Wah, sampean itu ganteng, duitnya banyak, temennya banyak, ini mesti terus ayo makan malam yuk. Lumayan kamu dapat traktiran. Ya kan, dia mesti seneng. Paling gampang orang menghadapi orang sombong itu enak, menaklukkannya, tinggal dipuji. Jadi jangan nyari mudah marah, ya gila hormat. Jadi orang gila hormat itu pada akhirnya terhina dia akhirnya. Jadi kamu gila hormat itu kan orang muji-muji kamu. Jangan salah, semakin banyak orang muji kamu, semakin dia ngomong jelek tentangmu di belakangmu. Coba aja, temenmu yang tiap hari muji kamu itu justru yang paling cuek padamu atau paling banyak ngomong jelek tentang dirimu. Sebentar-sebentar, wah bangga aku punya teman sampean ini. Wah sampean ini orang hebat. Wah sampean ini. Sebenarnya diam-diam di belakang biasanya dia, urusan apa aku sama dia. Biasanya gitu. Maka hati-hati, orang yang gila hormat dia akan terhina.
Dan orang yang terlalu mudah kasihan pada orang lain, kasihan itu bagus, tapi jangan terlalu mudah kasihan. Gampang ditipu kamu nanti. Kalau pimpinan kadang-kadang harus tegas. Hukuman mati ya hukuman mati. Ya memang kasihan orang hidup ditembak sampai mati. Tapi membacanya kan secara luas, biar nggak menyesal, biar nggak terjebak. Itu karakter pemimpin yang kuat. Bijaksana, jujur, manusiawi, berani, tegas. Tidak ceroboh, tidak pengecut, tidak mudah marah, tidak gila hormat, dan tidak terlalu mudah kasihan. Kalau ada orang kualitasnya kayak gini, jadikan dia panglima, jadikan dia presiden. Akan beres urusan perang.